Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat waktu, nikmat ya berbagai macam nikmat yang tiada bisa kita mampu untuk menghitungnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk memaksimalkan rezeki kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk mendekat kepadanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kita pada bulan yang mulia, bulan di mana kita berlomba-lomba di dalam memanen kebaikan, di dalam memanen ya, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ganjaran bagi amalan yang dilakukan pada bulan tersebut. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk bisa memaksimalkan segala sesuatunya pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, jadilah suhu di bulan Ramadan. Berusahalah untuk memaksimalkan diri agar menjadi suhu pada bulan Ramadan. Ya. Jangan jadi cupu. Jangan jadi cupu. Karena banyak di antara kita ketika Ramadan itu tiba, ya diumumkan sama pemerintah. Setiap orang menyampaikan selamat menjalankan puasa Ramadan, selamat menjalankan puasa Ramadan. Yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Ya, minimal kita menjadi suhu, ya, menjadi pro di salah satu ibadah yang kita hidupkan pada bulan Ramadan. Ada yang menjadi suhu di bulan Ramadan karena sedekahnya. Ada yang menjadi suhu karena salatnya. Ada yang menjadi suhu karena bacaan Al-Qur'annya. Maka ada mesti salah satu ibadah yang bisa kita tonjolkan sebetulnya pada bulan Ramadan itu gitu loh. Bukan malah jadi cupu. Ya, bukan malah jadi cupu. Maka harus bedakan antara bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Ya. Harapannya adalah ketika kebiasaan baik itu dilakukan pada bulan Ramadan, maka kebiasaan baik itu akan membekas dan terbawa pada bulan-bulan yang lain. Ya. Ada orang yang tiba-tiba diberikan kekuatan untuk sholat jamaah misalnya di bulan Ramadan. Itu kebaikan. Ada orang yang Allah berikan taufik, ya, bisa berhenti merokok misalnya di bulan Ramadan. Itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah suhu-suhu pada bulan Ramadan. Sebagaimana para salafus saleh, para sahabat, itu mereka pas fastabiqul khairat gitu. Mereka berlomba-lomba di dalam mengejar kebaikan pada bulan Ramadan. Kalau kita tidak bisa maksimalkan segala sesuatunya, ya minimal kita maksimalkan salah satu yang bisa kita tonjolkan. Ya, ada yang sibuk dengan zikirnya, ada yang sibuk dengan sedekahnya, ada yang sibuk dengan sholatnya, ada yang sibuk dengan baca Al-Qur'annya. Maka kita harus menjadi ya orang yang suhu dan ikut menjadi bagian dari orang yang menghidupkan bulan Ramadan itu sendiri. Ya harus ikut gitu. Ya, jangan jadi cupu hadirin. Ya, sibuk dengan tidurnya, sibuk dengan gadgetnya. Oke, kalau gadgetnya dilakukan atau dimaksimalkan untuk kebaikan.
kalau dimaksimalkan untuk perkara yang nggak ada manfaatnya sama sekali, ya. Kan banyak kita saksikan tuh ya para ikhwan-ikhwan, ya. Justru mereka habiskan detik demi detik mereka, waktu mereka untuk main game. Maka ini adalah bencana hadirin. Dan satu poin penting yang mesti kita catat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan mudahkan orang itu untuk mencapai kebaikan-kebaikan. Ya. Tapi ketika seseorang itu Allah jauhkan dari kebaikan, berarti Allah memang ingin orang itu jauh dari kebaikan. Makanya kalau ada orang yang bertanya, kenapa ada orang yang Allah berikan petunjuk? Kenapa ada sebagian yang Allah sesatkan? Kenapa ada yang Allah takdirkan untuk masuk ke dalam syurganya Allah? Kenapa ada yang ditakdirkan untuk masuk ke nerakanya Allah? Jawabannya adalah karena itu pantas bagi orang tersebut. Itu pantas bagi orang tersebut. Oleh karena itu, maka hendaknya kita lihat diri kita bercermin. Apakah kita sudah menjadi seorang muslim yang dapat memaksimalkan segala kebaikan atau tidak? Ya, maka hendaknya kita maksimalkan Ramadan kali ini. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan berkaitan dengan membuang hajat di jalan yang dilalui oleh kaum muslimin atau di tempat mereka yang berteduh dan tempat air mereka. Membuang hajat di jalan yang dilalui kaum muslimin atau di tempat mereka berteduh atau di tempat air mereka. Hadirin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada sebagian dari kita ya, ada sebagian dari oknum-oknum yang ketika mereka itu buang hajat, mereka buang hajat sembarangan. Mereka nggak peduli itu apakah di situ tempat bernaung manusia, apakah di situ tempat berteduhnya manusia, apakah di situ tempat airnya di situ adalah air yang dimanfaatkan oleh warga sekitar. Ya, saya enak jidat gitu ya buang air sembarangan. Ketahuilah hadirin, sesungguhnya Islam itu adalah agama yang memerintahkan kita agar tidak menyakiti, agar tidak saling menyakiti. Di antaranya adalah dengan tindakan-tindakan. Ketika seseorang itu buang hajat, buang air sembarangan, dan konsekuensinya adalah itu akan mengganggu kaum muslimin yang lain. Konsekuensinya adalah itu akan mengganggu kaum muslimin yang lain. Apakah dengan baunya, apakah dengan najisnya, macam-macam yang ditimbulkan. Ya, macam-macam. Ya. Apalagi misalnya dalam riwayat lain ya disebutkan meskipun sanad dia dhaif ya disebutkan bahwasanya kita itu dilarang untuk buang hajat di bawah pohon yang tengah berbuah. Di bawah pohon yang tengah-tengah berbuah. Kenapa demikian? Ya namanya pohon berbuah. Orang biasanya ada di bawah pohon itu gitu loh. Belum lagi kalau misalnya kalau ada orang yang buang air di bawah pohon itu, buah itu jatuh ya terkena najis. Oleh karena itu kita dilarang untuk buang air di tempat-tempat tertentu, di antaranya di bawah pohon yang sedang berbuah misal, atau buang air di tempat lalu lalang manusia. Karena itu mengganggu. Ya, ilatnya memang mengganggu, ya, menyakiti gitu, berbuat zalim. Ya. Hadirin sekalian, di sini Syaitanullah menukil sebuah dalil berkaitan dengan persoalan ini. Abu Dawud, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya meriwayatkan dari Muaz radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul mala'ina thalathatal baraza fil mawaridi wa qari'atit tariq wa zil."
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jauhilah oleh kalian tiga perbuatan yang terlaknat. Jauhilah oleh kalian tiga perbuatan yang terlaknat. Pertama adalah buang hajat di air, ya, di tempat air. Yang kedua adalah buang hajat di tengah jalan dan buang hajat di tempat berteduh. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang pelakunya mendapatkan laknat. Buang air di mana? Di tempat air misalnya. Katakanlah misalnya di tempat penampungan air atau di tempat air yang tidak mengalir, misalnya sumur gitu ya. Di mana sumur itu dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari, buang air di situ. Dan Nabi alaihi salatu wasallam, orang itu adalah orang yang terlaknat. Atau ada orang yang buang air di tengah jalan. Ini orang kurang kerjaan gitu kan. Kalau buang air di tengah jalan. Biasanya yang buang air di tengah jalan itu kan orang yang secara akal itu kurang kurang akalnya biasanya. Orang gila gitu kan. Majnun. Atau orang yang buang air di tempat tempat berteduh. Ya. Katakanlah misalnya dalam perjalanan gitu kan. Ada seperti halte atau apa, hujan, tiba-tiba kebelet pipis, buang air di situ kan nggak boleh, nggak boleh. Ya. Maka buang air ya bukan ini bukan batasan hanya di tiga tempat ini gitu ya. Itu setiap buang air yang kita lakukan dan itu berpotensi mengganggu manusia, maka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Tanbihul Ghafilin, Ibnu Nahas mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan dua hal yang melaknat, ya. Ini dalam hadis lain akan kita bacakan. Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang dilaknat itu adalah hal yang bisa mendatangkan laknat itu sendiri. Hal yang bisa mendatangkan laknat itu sendiri. Artinya kalau kita melakukan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bisa mendatangkan laknat bagi kita. Dan kita tahu yang namanya laknat itu ya bukan hanya sekedar ya kita dijauhkan dari rahmat ya, akan tetapi ingat satu poin yang penting, bisa jadi dengan perbuatan itu seluruh manusia akan membenci kita berangkat dari perbuatan yang kita lakukan itu gitu, karena ilatnya tadi apa, ilatnya tadi mengganggu gitu ya, mengganggu, menzolimi orang gitu. Baik, itu adalah dalil yang dinukil oleh Syaikhul. Kemudian hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anaini, ya, hati-hatilah dengan al-la'anain, yaitu dua orang yang dilaknat oleh manusia. Kemudian para sahabat bertanya, siapa itu dua orang yang dilaknat itu wahai Rasulullah? Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, allazi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi zillihim, yaitu kata Nabi adalah orang yang buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, hendaknya kita berhati-hati dengan dua yang dilaknat oleh manusia. Dua yang dilaknat itu buang air atau buang hajat di jalan dan di tempat berteduhnya manusia. Ya selain najis gitu kan, kotor, ya bau, itu mengganggu manusia, menyakiti manusia. Ya, jangankan dari bau bau dari kotoran yang dikeluarkan oleh manusia yang dari depan atau dari belakang gitu kan. Bau mulut saja, mohon maaf ya, bau mulut saja yang keluar dari mulut orang lain, baunya itu bisa mengganggu kita gitu loh. Bisa. Makanya kita ya diperintahkan ya oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika akan ke masjid, hilangkan dulu segala bau-bauan yang melekat pada tubuh kita. Yang melekat pada tubuh kita. Ini sudah kita pernah kita bahas ya. Larangan membawa bau-bauan yang tidak disukai ke dalam masjid, ini pernah kita bahas. Makanya ketika kita akan ke masjid, ya kita nggak boleh makan bau-bauan. Misalnya apa? Makan buah
sate misalnya, buah jengkol. Dalam hadis ada bawang, bawang bakung, ya. Kecuali kalau udah dimasak gitu kan. Maka kita dilarang untuk membawa bau-bauan seperti itu. Selain mengganggu manusia, ternyata bau itu juga bisa mengganggu malaikat. Karena malaikat itu bisa terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Ilatnya apa? Mengganggu. Bau itu mengganggu dan menyakiti manusia. Oleh karena itu, larangan kita membuang hajat sembarangan itu agar tidak mengganggu manusia, baik dengan najis itu sendiri atau dari bau yang ditimbulkan begitu. Imam As-San'ani mengatakan yang dimaksud buang hajat yaitu ketika seseorang itu buang hajat gitu kan di tempat orang berlalu lalang ya. Buang hajat begitu. Perbuatan yang seperti ini bisa menyakiti orang yang lewat dan mengotori jalan tersebut. Maka inilah sebab mendapatkan laknat. Ya, bisa jadi dari kotoran atau apa najis yang dibuang itu bisa terkena ke orang, orang bawa kemudian terbawa dalam ibadah begitu karena melekat di pakaian gitu misalnya. Bisa terbawa di ibadah gitu. Maka ini ya, sepertinya berantai gitu kan. Berantai. Selain mengganggu manusia dari fisik kotoran itu baunya itu bisa mengganggu dari hal-hal lain juga begitu. Ya. Kemudian dari Jabir dari Nabi alaihi salatu wasallam annahu na'a an yubala fil ma'ir raqidi. Ya. Yaitu bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam melarang buang air di tempat air yang tergenang. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Oleh karena itu tidak tidak boleh kita buang air ya, di tempat air tergenang. Tadi sudah Anda sampaikan misalnya seperti di sumur misalnya itu airnya tergenang gitu kan. Tidak ada tidak ada siklus air di situ. Jadi air yang tergenang itu nggak ada siklus air di situ. Otomatis ketika orang buang hajat di tempat air itu, otomatis itu akan tetap seperti itu. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Dan itu tentu bisa menyakiti manusia. Oleh karena itu kadangkala kita harus berpikir begitu. Jangan sampai tindakan yang kita lakukan itu bisa menyakiti manusia. Ya, bisa menyakiti manusia begitu. Nah, termasuk di antaranya misalnya antum buang air di dalam bak, tahu bak ya, nggak boleh juga. Buang air di situ, buang hajat di situ nggak boleh. Ya. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita sudah membahas berkaitan dengan larangan seseorang itu buang air pada tempat-tempat yang dimana itu bisa menyakiti manusia gitu. Ya. Misalnya buang air di jalan raya, di tengah jalan misalnya. Buang air di bawah pohon yang sedang berbuah, buang air di dalam air yang tergenang, ya. Atau bahkan buang air di tempat yang dimana manusia di situ bisa menyakiti manusia, meskipun di tengah hutan, meskipun di tengah hutan, ya. Hadirin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu poin penting ketika kita buang air, ini perlu juga untuk kita singgung ya, bahwa kita bukan hanya diperintahkan untuk memperhatikan buang air dari sisi tempat gitu. Tapi kita juga penting untuk memperhatikan ketika buang air berkaitan dengan terjaga atau tidaknya aurat kita. Terjaga atau tidaknya aurat kita begitu. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya di antara perkara yang banyak menjerumuskan manusia pada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka tidak menutupi diri ketika mereka buang air, ketika kencing misalnya. Ya. Pernah satu ketika ini dari Ibnu Abbas, ya, Nabi alaihi salatu wasallam pernah melewati salah satu sudut kota. Disebutkan sudut kota Mekah atau kota kota Madinah. Ya.
Lalu beliau alaihi salatu wassalam mendengar ada dua penghuni kubur yang diazab. Beliau alaihi salatu wassalam mendengar dua penghuni kubur yang sedang diazab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mereka berdua itu tengah disiksa. Mereka berdua itu tengah-tengah disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar, namun sesungguhnya itu perkara besar. Ya. Jadi dua penghuni kubur itu disiksa karena semasa hidup mereka menganggap perbuatan yang mereka lakukan itu bukan perkara besar, itu perkara remeh. Namun ternyata di sisi Allah itu adalah perkara besar. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di antara yang disiksa itu adalah kan ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Kata Nabi, di antara yang disiksa itu adalah ketika mereka buang air, mereka tidak menutupi diri ketika kencing. Mereka tidak menutupi diri ketika kencing. Adapun yang kedua itu disiksa karena suka mengadu domba. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada orang disiksa itu karena ketika dia buang air, mereka tidak menutupi diri mereka. Ya. Sedangkan Imam Nawawi memaknai yang pertama itu tidak hati-hati ketika kencing. Sehingga kadang-kala terpercik ke sana kemari, terkena pakaian dan lain sebagainya begitu. Nah, dalam hadis ini secara terlihat bahwasanya pertama orang yang disiksa tadi adalah orang yang ketika buang air, kencing, ya, dia tidak menutupi dirinya. Ya, dalam artian dia buang air sembarangan, dia tidak melindungi dirinya dari pandangan manusia. Artinya dia buang air itu di tempat terbuka, gitu kan? Oleh karena itu misalnya ini pesan juga misalnya untuk orang yang misalnya safar atau tengah di jalan gitu. Kadang-kala mereka itu buang air, ya mereka buang air sembarangan. Mereka buang air di pinggir jalan dan tidak menutupi diri mereka. Sehingga ketika mereka buang air, ya ketika orang lalu lalang, orang itu bisa melihat, oh orang ini buang air, oh orang ini begini, begitu. Maka hati-hati dengan yang seperti ini. Maka hati-hati. Loh gimana misalnya kami tidak mendapati misalnya toilet, ya. Maka kami mau tak mau, ya buang air di pinggir jalan karena nggak ada toilet sama sekali. Ya. Kalau kondisinya seperti ini, maka paling tidak buang airnya itu jauh dari pandangan manusia. Jauh dari pandangan manusia. Ya, karena dari Jabir beliau mengatakan bahwasanya beliau itu pernah keluar nih bersama Nabi alaihi salatu wassalam ketika safar gitu kan. Ya, kata beliau, ya, beliau alaihi salatu wassalam itu menunaikan hajat. Kata Jabir, Nabi alaihi salatu wassalam itu ketika menunaikan hajat, beliau alaihi salatu wassalam itu tidak buang hajat di tempat terbuka. Akan tetapi beliau pergi ke tempat yang jauh sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam tidak terlihat lagi. Maka ini adalah sebuah eh, contoh yang baik dari Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan contoh yang baik, ya contoh terbaik dari Nabi alaihi salatu wasallam. Meskipun tidak didapati di situ toilet dan lain-lain gitu kan, di padang pasir misalnya. Nabi alaihi salatu wasallam buang hajatnya itu di tempat jauh, ya, di mana manusia tidak melihat beliau alaihi salatu wasallam. Beliau tidak buang hajat di situ, ya. Beliau tidak buang hajat di situ dengan dalih ya tidak terlihat semua, tidak. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam buang hajat di mana manusia tidak bisa melihat beliau alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu ini adalah nasihat untuk siapapun ketika safar, ketika dalam perjalanan atau ketika berada di luar. Boleh saja ya tidak buang hajat di dalam toilet misalnya, selama tidak mengganggu manusia ketika di luar itu ya. Namun harus terlindung dari pandangan manusia, baik auratnya dan yang lainnya. Hadirin bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika buang hajat, ya maka jauhi buang hajat di tempat-tempat yang bisa mengganggu manusia, di tempat nongkrong misalnya, gitu kan? Di tempat duduk, di bawah pohon dan di berbagai tempat yang bisa menyakiti
menyakiti manusia begitu. Ya. Dan satu penting ya bahwa ketika kita selesai buang hajat, ya, karena ingat satu hal, ya, karena ilat atau masalah kenapa kita dilarang buang hajat sembarangan, itu karena mengganggu ilatnya, mengganggu gitu kan. Nah, maka ketika kita pun buang hajat di WC gitu kan, kencing atau buang air di WC gitu, maka bekasnya itu disiram, disiram. Ya. Karena jika tidak, itu bisa menyakiti atau mengganggu orang lain. Dan ilatnya di sini sama. Bisa saja kita mendapatkan laknat berangkat dari ketika kita tidak menyiram WC atau kloset itu ketika kita selesai buang buang air. Karena ilatnya kan mengganggu manusia, baik dari sisi najis itu sendiri atau dari baunya. Oleh karena itu, biasakan setelah dari toilet, itu bekasnya itu dibersihkan. Bekasnya itu dibersihkan. Ini bagian dari adab penting yang mesti kita perhatikan. Oleh karena itu, siapapun ya, di toilet manapun, ketika buang air, ya bersihkan. Karena ilatnya sama dengan larangan buang air di tempat lalu lalang manusia, buang air di bawah pohon yang berbuah, ilatnya itu mengganggu dan bisa menyakiti manusia. Oleh karena itu, siram, itu bersihkan, ya, dibersihkan. Atau misalnya kita nggak mendapati WC, ya, buang airnya otomatis di luar gitu kan. Maka bekas bekas kotoran itu hendaknya ditutupi begitu, dibersihkan atau ditutupi, ya, agar tidak mengganggu manusia yang lain. Hadirin bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu adalah perkara yang mesti kita perhatikan berkaitan dengan masalah buang hajat. Ya, jangan sampai kita buang hajat sembarangan, jangan sampai kita buang air sembarangan, ya. Karena itu bisa memancing dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya laknat Allah, bisa memancing murkanya manusia. Karena siapa yang tidak terganggu dengan kotoran manusia? Terganggu. Oleh karena itu kita jaga perkara tersebut, jangan sampai kita menyakiti manusia berangkat dari perbuatan yang kita lakukan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari hal tersebut.